Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Teman-teman, hari ini aku akan membahas materi yaitu tentang hitung campuran. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas adalah operasi hitung campuran. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada bentuk operasi hitung campuran. Ini kenapa dikatakan operasi hitung campuran? Karena di sini ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Jadi kita itu mengerjakannya harus step by step ya, dan ada langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Nah, kemudian di sini juga ya teman-teman ada aturannya. Yang pertama, ketika penjumlahan dan pengurangannya itu sama kuat, operasi hitung dikerjakan dari penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih mudahnya dikerjakan dari urut kiri. Kemudian perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi ketika bertemu dengan perkalian dan pembagian, maka dia posisinya sama-sama kuat ya. Jadi operasi hitung yang dikerjakan dan perkalian, operasi hitung yang dikerjakan itu bisa perkalian atau pembagian. Untuk lebih mudahnya dikerjakan dari kiri. Kemudian ketika perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagiannya itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ketika dalam suatu operasi hitung itu dia ada perkalian, pembagian, dan ada penjumlahan, maka perkalian dan pembagiannya ini dia posisinya lebih kuat daripada penjumlahan. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Maka kita harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, aturan yang terakhir yaitu perhitungan dalam tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke teman-teman, supaya lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di sini ya. Jadi di sini ada contoh yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka dia sama-sama kuat, maka kita harus mengerjakannya terlebih dahulu seperti aturan yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi di sini dijumlahkan dulu 21.000 ditambah 357 kemudian ditambah 18.913. Kemudian setelah dijumlahkan baru dikurangkan dengan 10.650. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu di sini ada pembagian dan perkalian. Jadi di sini posisinya sama-sama kuat. Karena posisinya sama-sama kuat, maka kita harus mengerjakan terlebih dahulu di bagian kiri, berarti ke bagian pembagiannya ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini ya teman-teman, caranya ini dibagi dulu, kemudian baru dikalikan. Nah, kemudian di sini ada pengurangan, penjumlahan, kemudian ada pembagian dan perkalian. Seperti aturan yang nomor 3. Ketika ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian, maka posisi pembagian dan perkalian ini dia lebih kuat dibandingkan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi kita harus mengerjakan pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini dimulai dari pembagiannya dulu. Setelah dapat hasil pembagiannya, nah ini 120 dibagi 4 dapatnya 30. Kemudian 30-nya dikalikan dengan 15 hasilnya 450. Nah, setelah dapat semuanya baru kita mengurangkannya ya. 240 dikurang 160 kemudian ditambahkan dengan 450. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika soalnya seperti ini ada tanda kurung, maka kita harus mengerjakan tanda kurung dulu terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, maka tanda kurung yang di sini harus kita kerjakan dahulu dibandingkan dengan yang lain. Nah, setelah itu sudah dapat hasilnya, maka baru bisa kita bagikan dan terakhir dikalikan. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, kita akan mengerjakan yang seperti ini ya. Jadi aku akan mengerjakan satu soal untuk penjumlahan dan pengurangan, kemudian satu soal untuk perkalian dan pembagian, kemudian satu soal di sini kita akan mencari. Nah, jadi satu soal saya akan mengerjakan yang di nomor 10. Oke, kita akan mengerjakannya. Soalnya yang pertama 34.765 ditambah 27.532 dikurang 16.420. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa mengerjakan bagian kirinya dulu, berarti ke bagian penjumlahan ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu jawabannya. Kita langsung pakai jalan ke bawah saja ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita jumlahkan 5 ditambah 2 7, 6 ditambah 3 9,
7 ditambah 5, 12. Kita simpan 1 di atasnya. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 7, 12. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengurangkannya. Jadi hasil dari penjumlahan ini akan kita kurangkan dengan 16.420 ya. Jadi kita tuliskan ini 62.297 kita kurangkan dengan 16.420. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. 7 dikurang 0, 7. 9 dikurang 2, 7. Kemudian 2 dikurang 4, karena 2-nya tidak bisa dikurangkan dengan 4, maka kita pinjam kedua sebelahnya ya. Kita coret sini 1, kemudian kita tambahkan angka 1 di depan. Berarti 12 dikurang 4 hasilnya 8. Kemudian 1 dikurang 6, karena satunya tidak bisa dikurang 6, maka kita pinjam ke angka 6. Kita coret 6, 6 dikurang 1, 5. Ini tambah 1, jadi 11 ya. 11 dikurang dengan 6, hasilnya 5. 5 dikurang 1, 4. Maka hasilnya yaitu 45.877. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini cara mengerjakannya. Nah, jadi ini cara jalannya. Jadi bisa kita kerjakan bagian kirinya dulu, kemudian baru ke kanan ya. Berarti ke bagian penjumlahan, baru ke pengurangan. Oke, kita akan lanjut lagi di soal nomor 2. 126 dikali 9, kemudian dibagi 18. Kemudian kita tulis ini jawaban. Kita memakai jalan ke bawah ya, pakai jalan yaitu 126 dikalikan dengan 9. Karena perkalian dengan pembagian ini sama-sama kuat dan kita harus mengerjakannya bagian kirinya dulu ya teman-teman. Berarti ke perkalian. Kalau di bagian kirinya itu pembagian, berarti harus kita bagikan, tergantung ya. 126 dikali 9. Nah, di sini 6 dikali 9, 54. 2 dikali 9, 18. 18 ditambah 5, 23. Kemudian 1 dikali 9 itu 9. 9 ditambah 2, 11. Jadi hasilnya 1134 ya. Nah, 1134 ini akan kita bagikan dengan 18. Jadi kita akan memakai jalan ke bawah ya pembagiannya. 18 ini 1134. Ini ya 18. Jadi kita akan mengambil 3 angka, yaitu 18 dikalikan dengan berapa supaya mendekati 1113. Nah, di sini saya akan mengalikannya dengan 6. Jadi 6 dikali dengan 18 hasilnya yaitu 108. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita panjangkan lagi garisnya. Kemudian di sini kita kurangkan. Di sini 13 dikurang dengan 8 yaitu 5. Kemudian di sini 4. Nah, sekarang 18 dikali berapa supaya mendekati 54. 18 dikalikan dengan 3 hasilnya 54. Jadi 54 dikurang 54 hasilnya 0. Berarti 126 dikali 9 dibagi 18 hasilnya yaitu 63. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian soal yang terakhir yaitu 4500 dikurang 120 dikali 15 ditambah 960 kemudian terakhir dibagi dengan 15. Nah, jadi di sini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan dan pembagian. Maka kita akan mengerjakan bagian sebelah kiri dulu, tetapi bukan dikurangkan ya, melainkan kita kalikan ya. Jadi kita tulis di sini jawaban. Nah, di sini 120 akan kita kalikan dengan 15. Ini untuk langkah pertama. Seperti ini ya. 0 dikali 5, 0. 2 dikali 5, 10. 1 dikali 5, 5. 5 ditambah 1, 6. Kemudian 0 dikali 1, 0. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan 0. 0 tambah 0, 0. 6 ditambah 2, 8. Satunya turun. Maka hasilnya 120 dikali 15 yaitu 1800. Nah,
Setelah mendapatkan hasilnya, maka kita akan mengurangkannya ya. Berarti 4.500 dikurang 1.800. Jadi kita buat seperti ini. 4.500 dikurang 1.800. Yaitu sini 0, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 8 tidak bisa, maka pinjam ke 4. 4 dikurang 1, 3. Sini kita tambahkan 1 depannya. Maka menjadi 15 dikurang 8, yaitu 7. Kemudian 3 dikurang 1, 2. Ini sudah dapat ya teman-teman, hasilnya 2700. Nah, kemudian kita akan membagi ini ya, 960 dibagi dengan 15. Kita buat seperti ini. Pembagian menurun 960. Itu kita akan mencari 15 dikalikan berapa supaya mendekati 96. Jadi kita ambil dua angka ya teman-teman. Nah, di sini aku kalikan 15 dikalikan dengan 6. Kemudian untuk mengisi di bawahnya ini 6 dikali dengan 15. 6 dikali dengan 15. Yaitu 90. Kita tulis sini 10. Kemudian kita kurangkan, nolnya turun, 6 dikurang 0, 6. Kemudian 60 dibagi 15 atau 15 dikalikan dengan berapa supaya hasilnya mendekati 60 atau sama dengan 60. Nah, di sini aku coba kalikan dengan 4 ya. Yaitu 15 dikalikan dengan 4 yaitu hasilnya 60. Oke, sekarang kita kurangkan. 60 dikurang 60 hasilnya 0. Nah, setelah itu teman-teman, 2700-nya ini kita jumlahkan dengan 64 ya. Jadi 2700 kita jumlahkan dengan 64. 0 ditambah 4, 4. 0 ditambah 6, 6. 7-nya turun, 2-nya turun. Jadi hasilnya 2764. Kita tuliskan di sini ya. 2764. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya, dan ini adalah jalan untuk mendapatkan penyelesaiannya. Jadi biasanya aku itu ketika memberikan tugas kepada siswa-siswaku, maka aku akan menyuruh mereka membuat jalan penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.